Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Faedah kemarin berkaitan dengan rincian tentang permasalahan la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ada berapa penafsiran yang disebutkan oleh Syekh? 3. Yang pertama, hadza fi awalil amr. Di pertama-tama, di awal-awal dakwah Islam. Kemudian nusikhat dengan ayat al-jihad. Yang kedua, bahwasanya ayat ini berkenaan dengan la ikraha fid din, yaitu bagi ahlul kitab. Naam, ahlul kitab. Dan yang ketiga, khas berkaitan terhadap khas bagi Yahudi dan Nasara. Naam, setelah mereka tunduk terhadap hukum Islam dan mereka membayar jizyah, upeti bagi upeti kepada kaum muslimin atau upeti kepada pemimpin kaum muslimin, kedaulatan Islam. Naam. Kemudian faedah yang kemarin disebutkan oleh akhuna Abu Hilyah, bahwasanya ayat ini bisa juga min bab tahdid, dalam rangka untuk memberikan ancaman. Nah, memberikan ancaman. Dan itu ditunjukkan oleh lihaq al-ayat, kesesuaian ayat yang setelahnya. Bagaimana Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Naam, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian Allah tegaskan, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Para taghut tersebut mengeluarkan para pengikutnya kepada mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Allah tegaskan, ulaika ashabun nar. Taghut dan para pengikutnya. Para wali-walinya dan taghutnya itu sendiri. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Menunjukkan setelah Allah katakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas jalan yang lurus, jalan hidayah dari jalan yang sesat. La ikraha fid din, tafadhal. Naam, silahkan kamu ingin memilih kekufuran, resiko ditanggung belakangan. Makanya ditegaskan kemudian ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi ayat ini berfaedah tahdid, bisa berfaedah tahdid. Bukan maknanya kemudian ya sudah, na'am, la ikraha fid din, mereka maknanya adalah bebas untuk berkeyakinan dan beragama. Tidak seperti itu maknanya. Baik, berkata Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, setelah menjelaskan tentang tokoh-tokoh tauhid yang 5, beliau mengatakan, "Famadama anna Allah jalla wa ala farada 'alaika al-kufra bi taghut, fala yajuzu laka an tabqa jahilan wa ma tadri ma huwa at-taghut." Kalau sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk kufur terhadap taghut, an i'budullaha wajtanibut taghut. Kufur terhadap taghut termasuk dari sewajib-wajib kewajiban. Sewajib-wajib kewajiban. Maka kalau begitu tidak boleh bagi kita untuk diam, dan rela terhadap kebodohan dan ketidaktahuan tentang hakikat makna taghut dan tata cara bagaimana kufur terhadap taghut. Karena keimanan dan tauhid diikat dengan keterkaitannya erat dengan rukun penafian, yaitu kufur terhadap taghut. La budda an ta'rifa ma huwa taghut. Wajib untuk seseorang tahu apa itu taghut. Wa ma hiya anwa'uh, dan apa macam-macamnya. Hatta tatajannabahu, sehingga dengan itu dia dapat menghindarkan diri dari taghut dan dapat menegakkan kekufuran terhadap taghut. Hatta tahdhara min, sehingga dia dapat menaruh kewaspadaan darinya. Karena ketergelinciran pada permasalahan ini dan menyepelekan permasalahan ini, permasalahannya besar, resikonya besar. Apa resikonya? Tergugurkannya keimanan, tergugurkannya syahadat, tergugurkannya keislaman. Amma an taqra al-Qur'ana bi awamirihi wa nawahihi wa fihi dzikru tauhid wa syirk wa la ta'rif kaifa tufarriq bainahuma, hada la yajuzu lil muslim. Adapun kamu baca Al-Qur'an,
kamu lalui tekstual ayat-ayat perintah, ayat-ayat yang berisi tentang larangan-larangan, keharaman-keharaman. Di dalamnya terdapat penyebutan tauhid, seruan untuk bertauhid, larangan dari kesyirikan. Lantas kamu tidak tahu perbedaan antara keduanya? Hada la yajuz, enggak boleh, haram bagimu. Naam. Tidak mengerti perbedaan antara tauhid dan kesyirikan. La budda lahu an yata'allama hadhil asya. Wajib bagi dia untuk mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan pokok-pokok dasar permasalahan agama yang tidak tegak agama kecuali dengannya. Naam. Fa yakunu ala basiratin minha fi nafsihi. Wajib bagi seorang muslim, wajib aini, fardu ain bagi masing-masing individu untuk mencari tahu, mempelajari tentang pokok agamanya yang tidak tegak agama dia kecuali dengan pengetahuan terhadapnya. Nah, sehingga dia bisa di atas basirah, di atas pemahaman. Naam, yang itu akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Wa yatajannabuha wa yahdharu minha min ajli an ya'rifal haqqa. Sehingga dia bisa menjauhi kesyirikan. Naam, berlepas diri dari kesyirikan. Menaruh kewaspadaan dari kesyirikan, dari pelakunya, agar dia mengerti al-haq yang benar. Min ajli an ya'mala bihi huwa, dalam rangka agar dia itu sendiri bisa beramal, dia dulu, agar dia bisa beramal. Wa yad'u an-nasa ilaihi, dia berdakwah kepada manusia, menyuruh manusia kepada tauhid. Wa yubayyinahu lahum, dan agar dia dapat menjelaskan kepada manusia, tentang hakikat tauhid, bahaya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, satuan-satuannya. Setidaknya yang paling penting dia bisa jaga istri dan anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Ajarkan, hidupkan tauhid di rumah-rumah antum, di rumah-rumah kalian. Subhanallah, penanaman tauhid terhadap anak-anak itu sangat berpengaruh. Penanaman tauhid, sikap-sikap tauhid dari orang tua itu membawa pengaruh yang besar terhadap anak-anak. Naam. Fal amru muhimun jiddan. Permasalahan ini penting sekali, dan itu kewajiban setiap individu. Keberadaan antum, latar belakang antum, profesi apapun antum, tetap kewajiban antum adalah bertauhid. Kewajiban antum adalah mengetahui tauhid. Kalau antum telah mengetahui, mendakwahkannya, menyerukannya. Yajibul kufru bi kulli haula. Wajib untuk kufur terhadap semua mereka. Siapa? Ru'usut tawaghit yang telah lalu. Faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim. Siapa yang tidak kufur kepada mereka, aw lam yakfur bi ba'dihim, atau dia tidak kufur kepada sebagiannya. Wa sahhaha syai'an min at-tawaghit, dan dia mensahkan sebagian dari jenis taghut. Naam, dia mengingkari kufur terhadap taghut jenis man ubida wa huwa radin, atau man da'an nas ila ibadati nafsih, lakin lam yakfur bi taghut untuk jenis yang man hakama bi ghairi ma anzalallah, lam yakfur bit taghut. Naam, lam yakfur bit taghut. Fa sahaha al-kuhan, fa sahaha al-kahanah, misalkan dia mensahihkan perdukunan. Wa sahaha al-hukma bi ghairi ma anzalallah. Dia mensahihkan berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dia kerdilkan permasalahan ini. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Wa qala al-waqt taghayyar wa zamanu yakhtalifu. Dia berdalih, waktunya sudah beda sekarang. Zamannya sudah tidak seperti zaman yang dulu. Sekarang sudah zaman modern, zaman begini, kemajuan zaman, kemajuan peradaban manusia. Bagaimana lagi? Sistemnya sudah seperti ini, dunia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Satu-satunya solusi adalah demokrasi. Satu-satunya solusi, untuk mengatasi kemajemukan manusia yang ada ini, jadi tidak bisa kita tegakkan syariat. Kan begitu mereka. Sehingga jadilah perkara syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang bahkan dianggap remeh pada kebanyakan mereka yang menisbatkan kepada agama Islam. Wala yasa'un nas al-yawm al-hukmu bi syari'ah wala budda an nusayira ad-duwal wa nusayira al-alam. Enggak bisa kita di masa ini untuk menegakkan hukum syariat. Kita harus beriringan berjalan mengikuti sistem dunia, sistem-sistem internasional. Kita harus berjalan beriringan ikut arusnya alam sesuai dengan perkembangan zaman. Hada lam yakfur bit taghut. Yang demikian dia tidak kufur terhadap taghut. Dan kalau tidak kufur terhadap taghut, apa resikonya? Tidak beriman. Dia tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah, jatuh. Tauhid dia jatuh.
Allah jelas menegaskan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Syarat dan masyrut. Apa jawabnya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika itu terrealisasi dua rukunnya baru, maka sungguh dia telah berpegang dengan kalimat at-tauhid. Jika tidak begitu, maka tidak. Ini konsekuensi. Naam, dari sebab akibat jumlah syartiyah. Makanya permasalahannya besar, berarti wajib kita tahu bagaimana sih hakikatnya, bagaimana sih bentuk-bentuknya, pola-polanya. Kan mereka terbentuk muncul dengan pola dan varian yang beraneka ragam. Antum deteksi, antum kenali hakikat kesyirikan. Nah, sehingga dapat terlepas darinya. Wa in kana yaqulu la ilaha illallah. Meskipun dia mengungkapkan, menyatakan la ilaha illallah. Wa in kana yusalli wa yasumu wa yahujju. Meskipun dia salat, dia puasa, dia berhaji, tapi dia tidak kufur terhadap taghut, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Jelas redaksi dari Syekh. Kenapa? Karena syarat rukun yang paling utama yaitu la ilaha illallah tidak tegak. Maka amalan-amalan yang lainnya juga tidak akan tegak. Naam. Madama annahu yaqulu al-hukm bima anzalallah la yunasibu hadal waqt. Selama dia mengatakan, meyakini bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu enggak sesuai lagi di masa ini. Enggak sinkron lagi katanya mereka. Waliyadzubillah. Yata'aradu ma'al hadarah al-hadithah. Kontradiksi bertentangan dengan perkembangan zaman yang modern ini. Naam. Wa ma'a siyasatid dual. Enggak bisa diterapkan hukum syariat karena kita harus berpolitik. Tidak cocok lagi dengan politik internasional. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak sinkron dengan politik internasional. Kita harus berjalan sesuai konsep politik internasional. Fa'alaina an nusayirahum fi hadhil umur. Maka bagi kita untuk beriringan bersama mereka, berjalan bersama mereka dalam perkara-perkara tersebut berkaitan dengan konstitusional. Fasyar'u innama yakunu fil masajid. Ini akidah sekuler ilmaniyah, sekularisme, memisahkan antara agama dan urusan kenegaraan. Agama tempatnya di masjid. Keluar dari pagar masjid jangan kamu bicara halal haram. Mamnu'. Na'am. Jangan kamu bicara tauhid syirik, sunnah bid'ah. Jangan. Mau bicara itu di masjid. Keluar dari masjid tidak boleh menyinggung ranah privasi, yaitu keyakinan seseorang. Wa amal hukmu bainan nasi wal hukmu siyasi fa hadza la budda fihi min musayaratid dual. Adapun menghukumi di antara manusia, di antara rakyat, dan hukum perpolitikan, maka yang demikian harus berjalan beriringan dengan sistem internasional. Wala yanfaridu anha, tidak boleh kita keluar dari pakem yang ditetapkan oleh sistem internasional itu. Kita harus berjalan bersama mereka. Hada walau kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yaqulu la ilaha illallah adadal anfas fahuwa kafir. Orang yang seperti itu meskipun mengatakan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, tak cukup dengan itu dia tegakkan rukun Islam, salat, haji, puasa, zakat, tapi dia tidak kufur terhadap taghut meskipun dia ucapkan la ilaha illallah itu adadal anfas. Apa adadal anfas? Di setiap nafasnya. Nah, kan enggak terhitung kamu berapa kali sehari bernafas, enggak terhitung, enggak terlacak. Meskipun dia mengucapkan itu dengan jumlah yang tidak terhitung, tetap kafir. Kenapa? Karena dia tidak meyakini kufurnya taghut. Bermakna dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, makanya dilihat bagaimana i'tiqad seseorang itu. Jika demokrasi dan sekularisme serta liberalisme sudah mendarah daging pada dirinya, memang sudah jadi paradigma dia, ideologi dia. Maka zahir-mazahir Islamiyah yang ada padanya ini cuma mazahir. Pada akhirnya dia juga akan berhukum di atas demokrasi itu sendiri, sekularisme. Li'annahu lam yakfur bit-taghut. Kenapa dia kafir? Karena dia tidak kufur terhadap taghut. Jadi jangan kita terbawa perasaan dengan mazahir, karena Islam itu intinya adalah tauhid. Ya tidak terbatas hanya pada salat saja Islam itu, tapi lebih kepada bagaimana akidah seseorang, tauhid seseorang. Wallahu qaddamal kufra bit-taghut 'alal imani billah.
Dan Allah mengedepankan rukun penafian kufur terhadap taghut dibandingkan keimanan kepada Allah. La ilaha. Kufur bi kulli ma'budin illallah. Kemudian disebutkan illallah. Iman kepada Allah. Dalam ayat pun disebutkan begitu. Dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bitaghut. Disebutkan yang pertama kufur terhadap taghut. Wa yu'min billah, baru setelahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikedepankan penafian terhadap taghut? Karena tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pandang berkaitan dengan isbatul ibadah kepada Allah. Tidak ada khilaf antara bangsa Arab, antara Nabi SAW dan kaum musyrikin tentang bahwasanya Allah itu diibadahi, enggak ada perselisihan padanya. Isbatul ubudiyah lillah tidak ada khilaf. Bagaimana khilaf sehingga Rasul SAW diperangi terusir? Karena Rasul mengatakan ubudullaha wahdah la syarika lahu fi ibadatihi. Utrukul asnam, tinggalkan berhala-berhala kalian. Marah mereka, tersinggung. Mereka tidak sepakat dengan dakwah Islam pada sisi penafian. Ketika dinafikan peribadatan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka, ini yang membuat mereka tersinggung. Kita bersepakat dengan kaum musyrikin di masa ini dengan kuburiyun bahwasanya Allah itu disembah, diibadahi. Sepakat, enggak ada khilaf. Sama. Tapi berbeda kita dalam permasalahan penafian. Kita mengatakan tidak boleh meminta syafaat, menyembah, berdoa, meminta hajat kepada kuburan-kuburan. Mereka mengatakan boleh. Nah, semuanya bersepakat, bertemu di satu titik kesepakatan, yaitu Allah itu diibadahi. Tapi berbeda berkaitan dengan pemurnian ibadah itu hanya untuk Allah. Mereka tidak. Kami pendosa, kami butuh perantara untuk bisa sampai kepada Allah. Disinilah perbedaan mendasar antara ahli tauhid dan ahli kesyirikan. Makanya dikedepankan dalam syahadat la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi illa Allah, kecuali Allah. Karena kaum musyrikin tidak mempermasalahkan kalau Allah itu adalah yang diibadahi, ilahun ma'bud. Nah, makanya dinafikan terlebih dahulu. Kalau Rasul SAW menyeru kaum musyrikin Arab, ayo kita beribadah kepada Allah, saya tidak akan ada permasalahan. Ya ayo, kata musyrikun. Ya ayo kalau kita beribadah kepada Allah. Naam, itu kebaikan. Tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya ibadahilah Allah saja. Tinggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Nak terima mereka. Mereka tidak terima. Makanya dikedepankan penafian. Tayyib, wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil atas apa? Atas ucapan beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya pertama kali yang Allah wajibkan kepada anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Kemudian beliau bawakan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Naam. Ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Qala asy-syarih hadha huwa ad-dalilu ala anna man 'ubida min dunillah wa huwa radin aw da'a ila ibadati nafsihi aw hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa minat tawaghit. Ini dalil orang yang diibadahi dan dia ridha, dijadikan sebagai penetap syariat, dia ridha, dia menetapkan syariat, na'am. Kemudian manusia berhukum kepada syariat yang dia tetapkan, dia ridha, taghut. Na'am. Ad-dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalilnya di surat An-Nahl 36. Dan sungguh kami mengutus di setiap generasi, di setiap bangsa, di setiap umat seorang rasul di mana mereka semua menyeru ibadahilah Allah saja dan jauhilah taghut. Hadhihi mithlu qawlihi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Jadi ayat ini semisal dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Lihat bagaimana tekstual taghut disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an dengan istilah taghut, istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa lam yaqtasir ala qawlihi an i'budullah. Allah tidak membatasi na'am dengan an i'budullaha saja, ibadahilah Allah saja. Na'am. Bal qala wajtanibu at-taghut. Jauhilah taghut, lianna ibadatallahi la tasihhu illa ma'ajtinabit taghut. Karena peribadatan kepada Allah tidak sah kecuali bersamaan dengan, beriringan dengan menjauhkan dan berlepas diri dari taghut. Na'am. Apa itu taghut? Telah berlalu pendefinisiannya.
Faman ya'budullaha lailan wa nahara walakinahu lam yajtanib at-taghut fa ibadatuhu batilah. Siapa yang beribadah kepada Allah sepanjang malam, sepanjang siang, na'am, tapi dia tidak menjauhkan diri, ijtinab, maknanya apa? At-tark wal ibti'ad wa i'tiqad butlanihi wa takfiri fa'ilihi. Ada huwa makna ijtinab, meninggalkan, menjauhkan diri darinya. Na'am, apalagi menghukumi batilnya dan meyakini kekufuran para pelakunya. Makanya dikatakan dalam salah satu usul, na'am, warrujza fahjur wa hajruha kif tarkuha, menghajarnya adalah tarkuha wa al-bara'atu minha wa ahliha, bara'ah dari kesyirikan itu sendiri dan dari pelakunya. Inilah konsep ijtinabut taghut. Kalladhi yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaqu wa yatabarra'u wa yunfiq walakinnahu yastaghithu bil amwat wa yad'u al amwat min dunillah. Hada lam yakfur bit taghut. Sama konsepnya seperti orang yang salat, puasa, haji, bersedekah, na'am, berinfak, mewakafkan hartanya. Cuman dia beristighatsah kepada mayit-mayit, kepada orang-orang saleh, kepada wali-wali, kepada siapapun itu. Dia berdoa meminta hajatnya kepada mayit-mayit, berlindung, meminta rahmat, meminta keberkahan, bertawasul, syafaat. Itu semua tidak kufur terhadap taghut. Jami'ur rusuli ala hadha. Semua rasul di atas itu. Di atas seruan ini. Ibadahilah Allah saja. Jauhilah taghut. Naam. Hada amun li jami'ir rusul. Ini umum. Mencakup seluruh rasul. Annahum ja'u bil amri bi ibadatillah wa ijtinabit taghut. Karena rasulan nakirah dalam tekstual isbat fi siyaqil imtinan. Kaidah usuliyahnya. Nakirah fi siyaqil isbat ala sabilil imtinan. Nakirah dalam tekstual isbat di mana maknanya imtinan, anugerah. Berdasarkan keumuman redaksi ayat. Nakirah tekstualnya isbat. Selama ini kan kita tahu nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Naam. Ada juga berfaedah umum nakirah fi siyaqil isbat tapi ala sabilil imtinan. Tekstualnya pemberian, anugerah, karunia, maka dia berfaedah umum. Ini pun begitu. Ba'atsna, pengutusan, anugerah, karunia dari Allah. Naam, dan rasulan nakirah. Tekstualnya isbat, maka berfaedah umum. Tidak ada satupun rasul yang diutus Allah kecuali membawa dakwahnya ini. Ini inti dakwahnya semua rasul. Hada amun li jami'ir rusul annahum ja'u bil amri bi ibadatillahi wa ijtinabit taghut. Fala budda minal amrayn, harus terkumpulkan dua ini, rukun dia. Satu saja tidak terrealisasikan tauhid secara total. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. An i'budullah, hada makna al-itsbat. Wa ijtanibut taghut huwa makna an-nafi, la ilaha illallah. Jadi ayat ini menunjukkan, menafsirkan makna syahadat la ilaha illallah. Hada makna wajtanibut taghut, la budda min hadhihi al-umur. An ta'rifa awalan ma huwa at-taghut. Berarti kalau begitu, karena kita tahu ayat ini, na'am, dan wajibnya untuk kita kufur terhadap taghut, maka wajib untuk kita mengetahui lantas apa itu taghut, karena kita diwajibkan untuk kufur kepadanya. Tsumma tajtanibuhu, kemudian kita menjauhinya, berlepas diri darinya. Wala yakfi annaka tajtanibuhu. Tapi setelah itu, setelah engkau beriman kepada Allah dan engkau jauhi taghut, enggak cukup. Enggak cukup kamu dengan hanya sekedar menjauhi saja. Balla budda an tu'adiya ahlahu wa tubghidhahum. Bahkan wajib untuk kamu itu memusuhi pelakunya. Naam, para penghamba taghut, dan kamu tegakkan kebencian kepada mereka. Al-bughd fil qalb. Naam. Kadar yang tidak sah keimanan seseorang di mana? Al-bughd itu dalam hati. Naam. Adapun izharul bughd, menampakkan ketidaksukaan dan kebencian, ini berkaitan dengan kemampuan seseorang. Dia hukumnya berkaitan dengan kudrahnya seseorang. Dia sama dengan kewajiban. Yang mampu tapi tidak menunjukkannya, ada asim. Karena hukumnya wajib. Idharul adawah itu wajib. Adapun
menumbuhkan adawah dalam hati, ini kadar yang tidak bisa ditawar. Kadar yang tidak bisa ditawar. Keislaman seseorang tergantung dari adawahnya terhadap kesyirikan dan pelakunya di hati. Adapun menampakkan izhar, menampakkan yang kamu nggak suka, sewot, cemberut kamu melihat kesyirikan misalkan, atau kamu nggak suka, pokoknya benci. Ini na'am tahtal istita'ah. Kalau dia mampu dia tunjukkan, na'am. Ketidaksukaannya itu dia tampakkan. Ketidakridhoannya itu dia tampakkan. Ini kadar wajib. Hukumnya wajib. Nah, dan ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di salah satu usul. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum thalathi hadhil masail. Di poin yang ketiga, setelah seseorang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, sadar bahwa Allah lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Allah tidak membiarkan menciptakan kita begitu saja, bahkan mengutus rasul untuk kita mentaatinya. Kemudian di poin yang kedua, anallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Kalau kamu sudah tahu kewajiban kamu itu mentauhidkan Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Kalau sudah, poin yang ketiga, kamu sudah mentauhidkan Allah dan kamu sudah berlepas diri dari kesyirikan. Yang ketiga, man ata ar-rasul, dia sudah menegakkan ketaatan. Wa wahadallah, telah mentauhidkan Allah. La yajuzu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Walau kana aqraba qaribin. Setelah realisasi nafi dan isbat terpenuhi, yang ketiga, enggak boleh kamu menampakkan muwalah. Bahkan harus muadah. Harus ditampakkan, harus ditumbuhkan adawah ini. Jelas. Tapi menampakkan adawahnya ini permasalahan lain. Berkaitan dengan kemampuan seseorang, kemaslahatan dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Makanya di akhir surat Al-Mujadalah kan jelas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Al-ayat. Kamu tidak akan dapati. Khitabnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu kemudian berloyalitas, bermualah kepada man hadallaha wa rasulah, orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan apa? Mualah atau tawali? Mualah atau tawali? Lihat dari ayat sebelumnya. Lihat dari, sudah dibahas di mana ini? Di salah satu usul. Dia muhtamal, bisa dibawa kepada makna mualah. Yang konsekuensinya apa kalau mualah? Kabira min kabairid dzunub. Dan bisa dibawa kepada tawali yang konsekuensinya kufur. Disebutkan oleh Syekh di sini, wala yakfi annaka tajtanibuhu balla budda an tu'adiya ahlahu wa tubghidahum. Tu'adiya menumbuhkan permusuhan, bukan maknanya kemudian kamu bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, tidak. Kamu bunuh mereka, kamu dolimi mereka, tidak. Bukan seperti itu maknanya. Tu'adiya ay ahlahu fil qalb. Adapun hukuk hak-hak ya penuhi. Islam itu adil. Tunaikan hakmu. Kalau hutang ya bayar. Meskipun dia kafir ya bayar. Ini keadilan Islam. Tapi yang dimaksud dengannya adawah itu dalam hati. Kamu ingkari, kamu benci kepada dia karena dia meyakini kekufuran dan kesyirikan. Meranah, mengganggu mereka, bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terlebih apabila mereka itu di bawah perlindungan, di bawah perlindungan muslimin, terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka hukumnya haram berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Jadi mu'adah di sini maknanya adawah, bughd di dalam hati. Dan idharul adawah berdasarkan kemampuan, menampakkan ketidaksenangan, ketidaksetujuan, ketidakadaan pemberian kesan bahwasanya kita itu, ketidakadaan pemberian kesan bahwasanya kita itu ridha dengan apa yang mereka yakini.
Li'annahum a'da'ullah. Kenapa? Karena mereka musuh-musuh Allah. Naam. Innamal musyrikuna najas. Mereka najis. Naam, i'tiqadnya mereka, akidahnya mereka itu najis. Najis. Naam. Wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Surat Al-Mumtahanah ini muwalah. Berkaitan dengan muwalah, bukan tawalli. Kenapa? Karena khitabnya dengan keimanan ya ayyuhalladzina amanu. Berkaitan dengan Na'am Hatib ibn Balta'ah, veteran Badar yang terjatuh dalam permasalahan ini, yaitu muwalah kepada keluarganya yang ada di Makkah. Maka turunlah ayat ini. Na'am, dan ini termasuk dari dosa besar. Na'am. Fala budda min hadhil umur. Maka sudah sepatutnya untuk mewujudkan perkara-perkara ini. Apa itu? Kufur terhadap taghut, menjauhinya dan menumbuhkan kebencian di dalam hati. Jadi berbeda antara idharul adawah, menampakkan permusuhan, dan antara menanamkan permusuhan di dalam hati. Kalau menanamkan permusuhan dalam hati, ini kadar yang tidak bisa ditawar, tidak sah keislaman kecuali dengannya. Kalau idharul adawah, menampakkan permusuhan, ketidaksenangan secara zahir, ini timbangannya kepada kadar kemampuan dan masalih dan mafasid. Nah, awalan an ta'rifa at-taghuta mahu. Yang pertama, hendaklah kita mengetahui apa itu taghut. Li'annaka idza lam ta'rifhu fala yumkinu annaka tatajannabuhu. Kaifa tatajannabu syai'an majhula. Karena kamu kalau tidak mengetahui hakikat tentang taghut, bagaimana mungkin kamu bisa menjauhinya? Bagaimana kamu bisa menjauhi sesuatu yang majhul, enggak tahu? Nah, araftu syarr la li syarr, walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rif asy-syarra min al-haqq, wa man lam ya'rif syarra min al-haqq yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan itu, na'am, bukan untuk kejelekan, tapi untuk menghindarkan diri darinya. Karena siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Tsaniyan idza araftahu sahula 'alaika ijtinabuh. Faedah berikutnya, kalau kamu telah tahu taghut, telah mengenali konsepnya, bentuknya, maka mudah bagimu untuk menghindarkan diri darinya. Tsalitsan idza ijtanabtahu fala budda an tu'adiyahu. Ketiga, kalau kamu sudah menjauhi, mengenali, mendeteksi taghut, kamu jauhi, maka wajib pula bagimu untuk menumbuhkan kebencian dan permusuhan di dalam dada. Benci, enggak respect, enggak senang dengan kesyirikan dan kekufuran. Sempit dadanya itu, lihat kekufuran dan kesyirikan. Nah, jengkel. Itu harus ada di dalam dada, dalam hati. Wa antu bighidahu wa tubghidha atba'ahu. Kamu benci kepada dia. Nah, benci kepada para pemujanya, pengikutnya, penganut kesyirikan, benci. Wa tu'adiyahum fillahi azza wa jal. Dan kamu menumbuhkan permusuhan fillah karena Allah jalla wa ala. Khair insyaallah. Kita lanjutkan besok باذنillah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.